Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu, tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama 1 tahun lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah dosa dan penderitaan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berhadapan dengan beberapa orang yang membawa kabar tentang 2 peristiwa tragis yang mendatangkan dosa dan penderitaan, yaitu pembunuhan orang-orang Galilea oleh Pilatus dan insiden menara Siloam yang runtuh. Mendengar berita itu, Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu." Orang-orang yang membawa berita itu tidak menyadari dirinya bahwa mereka juga orang berdosa. Mereka berpikir bahwa Yesus mendukungnya. Yesus tahu dengan maksud dan tujuan mereka adalah mencari perhatian dan dukungan dari Yesus. Mereka hanya mencari muka di depan Yesus, sementara di belakangnya mereka sendiri melakukan kejahatan. Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Yesus mengatakan ini karena mereka terus menampilkan diri sebagai orang suci dan tidak melakukan pertobatan. Saudara-saudari terkasih, melalui kisah ini, Yesus mengajar kita untuk melakukan pertobatan sehingga tidak terjebak dalam jerat kemunafikan. Sebab hidup dalam jerat kemunafikan akan mendatangkan penderitaan
bagi diri kita sendiri. Rasul Paulus menjelaskan bahwa dampak dari dosa adalah penderitaan, maka upah dosa ialah maut. Kita masih diberi waktu untuk bertobat dan menghasilkan buah. Hidup adalah kesempatan untuk bertumbuh dalam iman dan berbuah dalam kehidupan. Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak mengulangi dosa dan godaan yang telah merusak hidup kita. Kita harus menghindari diri dari kebohongan dan sikap kemunafikan yang mengarah pada perbuatan dosa. Kita harus hidup jujur dan tulus. Kita harus menjadi saksi-saksi Kristus yang jujur dan tulus. Jangan kita seperti orang-orang yang membawa laporan kepada Yesus yang mencari perhatian darinya. Janganlah kita hidup dalam kepalsuan. Marilah menjadi orang-orang yang tulus tanpa modus kemunafikan, yang selalu siap untuk bertobat dan berubah dalam hidup rohani maupun jasmani. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah mata hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.